Solusinya bagaimana jadi ini? Solusi untuk diradikalisasi itu sebenarnya gini. Sebenarnya kita nggak butuh solusi, tapi kita harus kembali to the track, gitu kan. Orang Indonesia itu adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi tepos liro segala macam. Kita menjadikan hukum, norma sosial dan susila itu sebenarnya di atas hukum dan agama loh ya. Orang Indonesia nggak peduli kok. Misalnya ibunya Muslim, anaknya Kristen segala macam, nggak peduli. Itu banyak sekali kejadian seperti itu. Dan banyak juga orang Kristen yang Kristen NU itu banyak. Orang Kristen tapi kalau non Muslim tapi kalau ngomong alhamdulillah segala macam medok. Kemudian kalau misalnya di saat-saat tertentu dia ngundang pengajian segala macam. Ini kan banyak sekali. Jadi Itu di Jepang ya? di Jepang juga ada itu banyak, tapi di Jepang itu yang saya belum pernah nemu orang non Muslim yang ngadain pengajian itu. Tapi ada juga orang non Muslim itu dia itu justru menjadi apa istilahnya supporter dari pengajian gitu ya, artinya kadang ikut juga. Dan di situ memang banyak kalau misalnya orang non Muslim yang ngomong apa istilahnya insya Allah segala macam itu banyak. Dan ini memang yang dibutuhkan dari sini ini adalah tunas-tunas yang sebenarnya sudah baik ini harus dipupuk. Jadi KBRI segala macam, KBRI ini kan sebagai pintunya, lembaga formalnya, sebagai gongnya. Jadi kalau misalnya KBRI itu memupuk yang sudah baik, misalnya udahlah orang Indonesia yang ada di Jepang itu kita ramaikan budaya-budaya Indonesia. Kalau Islam juga nggak usah berbicara yang sulit-sulit, memanggil ustadz-ustadz yang radikal segala macam. Kita harus seleksi dulu, harus selektif. Terutama itu tadi kepengurusan di KMII itu harus dirombak. KBRI harus lihat, bila perlu dibekukan dulu dan kita bikin yang baru gitu dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Karena kan lucu sekali kita bermusuhan tapi musuhnya itu ada di tempat kita. KMII itu kan mendapatkan dana dari negara, BUMN segala macam, difasilitasi negara, tapi kegiatannya melawan negara. Dan ini sudah berlangsung lama Sampai detik ini. Makanya kita juga cop-copan nanti kalau misalnya ada nggak ustadz radikal yang diundang lagi, kita nggak ngerti. Karena saya lihat komposisinya orangnya ya begitu-begitu aja gitu. Dan kita sendiri juga belum melihat dari ketegasan dari KBRI ini bagaimana mengenai KMII dan mengenai apa sih konsekuensinya kalau misalnya mengundang ustadz radikal segala macam, membuat kegaduhan segala macam. Karena ini kan bukan masalah imigrasi segala macam, harusnya bisa mencegah gitu. Karena apa? Pemerintah kita jangan sampai salah langkah atau kalah dengan pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang itu udah tahu ustadz radikal itu siapa saja, itu udah tahu, udah ada ininya. Ya jangan sampai mereka itu masuk ke Jepang gitu loh. Ya itu. Jadi selain butuh kesadaran juga butuh sanksi yang tanpa sanksi ya kita nggak akan ini kan, karena kita kan masyarakat. Kalau belum ada pemukulan kan polisi Jepang belum datang, nggak akan peduli pada masalah itu. Tetapi tadi kan dari segi KBRI-nya, sekarang dari individunya harus bagaimana ini untuk antisipasi masyarakatnya kan, ya itu tadi untuk masyarakatnya itu. Kalau saya itu sudah bilang ke teman-teman itu, kalau misalnya ada ancaman dari orang radikal segala macam, kita share aja di Facebook. Nanti kan kita ketahuan. Dan alhamdulillah cara itu sangat efektif, tidak masalah segala macam. Dan selain itu ya pasti individu itu kita serahkan lagi. Mereka itu
ya kita bikin katakanlah Facebook segala macam yang konten-konten yang positif. Kita juga harus ya jagalah, mengedukasi. Sifat kita juga harus hati-hati segala macam, karena itu kan akan efeknya itu akan dicontoh segala macam begitu Bu. Ya bukannya kalau dibilang saya sok suci, ya memang saya nggak masalah gimana. Anda bisa tanya dong, sekarang itu kan zaman medsos. Semua kesalahan kita, walaupun keburukan kita ditutupin segimanapun akan ketahuan. Ngapain gitu? Jadi ya kita biasa saja. Yang namanya baik ya baik gitu. Jadi untuk masyarakat ya kita ya bergaul jangan pilih-pilih lah. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan atau apa, ya kita usahakan ngobrol dengan yang lain segala macam.